tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan apa yang saya pernah alami dalam hidup tentang proses kehidupan jadi saksi Tuhan itu. Itu waktu itu saya dapat impresi, saya juga dapat dari impresi juga dari mentor-mentor rohani saya gitu. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 15 sampai 21. Coba yuk kalau teman-teman kebenaran pegang ada kitab suci, coba kita pelajarin bersama untuk bisa lebih merenungi itu apa sih maksudnya firman ini gitu. Nah ini saya coba baca dari ayat 15 ya. Ayat 15 sebenarnya dalam ayat yang sebelumnya yang 14 gitu. Itu beginilah firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa Tuhan penebus kita yang Maha Kudus. Oleh karena kita, Tuhan mau menyuruh orang, jadi orang di depan, orang yang disuruh Tuhan di depan, untuk membuka palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai menjadi apa? Jadi sorak-sorai orang menjadi keluh kesah gitu. Jadi kalau dalam pengertian saya gitu bahwa ya Tuhan kalau memang sudah saatnya bersentuhan dengan kita, Tuhan bisa kirim orang gitu. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat memuluskan jalannya hidup kita. Kadang-kadang malah terbalik gitu. Kadang-kadang Tuhan biarkan orang-orang ke kita, tapi dengan maksud supaya pengertian-pengertian kita yang belum kita dapat saat itu ya dibukakan gara-gara orang tersebut gitu. Nah ini nanti saya ceritakan kesaksian yang saya alamin gitu belasan tahun yang lalu. Nah ini cuma sebelumnya kita coba masuk ke dalam ayatnya dulu gitu. Jadi Tuhan bilang seperti itu, bahwa Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah penebus kita yang Maha Kudus gitu. Oleh karena kita, Tuhan mau menyuruh orang gitu, menyuruh orang mendahului kita dalam hal-hal pengenalan, pengertian akan Tuhan gitu. Nah ini akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allah kita yang menciptakan ya kita menciptakan semua gitu. Nah, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ini kan cerita waktu Tuhan katakan seperti ini. Tuhan cuma ingatkan waktu zamannya Nabi Musa gitu, bahwa waktu itu kan umat-umat yang ikut dalam rombongannya Nabi Musa kan tidak percaya Nabi Musa, yang tidak percaya Tuhan gitu, karena dianggap oleh umat-umat saat itu
kok keluar dari Mesir jadi nggak enak, makin tidak enak gitu, ngalami hal-hal yang lebih buruk dibanding waktu di Mesir. Jadi dia ngeluh kan, umatnya pada ngeluh semua gitu. Nah Tuhan ingatkan gitu, waktu satu saat gitu umat Nabi Musa ini terjebak di antara hutan-hutan, terjebak di antara depannya laut, kanan kirinya hutan, terjebak di belakangnya sedang diuber gitu sama pasukan Firaun, pasukan Mesir gitu. Nah, otomatis kan dari empat sisi si umat dan Nabi Musa ini udah terjebak gitu di tengah-tengah. Dia harus berani nentukan mau kemana gitu. Ya, mau lurus berarti harus lewatin laut, ya ke kiri kanan berarti harus lewatin padang gurun yang tidak keruan gitu loh. Ya balik ke belakang berarti ada tentara Firaun yang dari Mesir itu gitu. Nah, Tuhan ingatkan karena Nabi Musa itu waktu itu tanya ke Tuhan, jalan kemana Tuhan yang harus Nabi Musa tempuh gitu. Nah, Tuhan kan ajar Nabi Musa kan, ya sudah yuk angkat tongkatnya aja gitu, tongkatnya tunjukkan ke arah laut, nanti di situ akan terjadi apa, jadi kayak semacam kalau di firman dijelaskan jadi seperti ada kekuatan angin timur yang datang menghembus si air laut tersebut gitu, sehingga terjadi seperti jalan gitu, jadi jalan nyebrang ke dalam laut itu. Nah, Tuhan dalam ayat ini juga ngingetin itu gitu loh, bahwa yang Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat gitu. jadi Tuhan yang membuat, Tuhan ingatkan itu gitu. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka semua terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah badam sebagai sungguh. Jadi istilah di firmannya katakan seperti itu, tapi di realita ceritanya yaitu tentara Firaun masuk ke dalam, ikutin jejak-jejaknya umatnya Nabi Musa gitu, masuk ke dalam laut. Dan waktu ikut masuk ke dalam laut, Tuhan berbalik lagi jadi tadinya air yang tersibak gitu terbuka, begitu tentara Firaun datang langsung si air itu berbalik seperti laut utuhnya kembali gitu. Akhirnya jadi semua kan terpendam di dalam air gitu, masuk ke dalam air semua gitu, terpendam nanti tanah ya, ini jadi karena kena air gitu. Akhirnya ya sudah nggak bisa apa-apa gitu, keretanya, tentaranya, kudanya semua mati gitu, mati di situ. Nah Tuhan ibaratnya seperti lampu sumbunya padam gitu, jadi ya udah semua habis gitu di laut. Nah itu kan berarti si umatnya Nabi Musa dan Nabi Musa kan selamat tuh, terselamatkan lepas dari kejaran tentara Firaun itu gitu tuh. Nah, Tuhan ingatkan itu gitu. Kalau saat ini kita alami seperti itu, masa sih kita nggak percaya bahwa waktu itu juga bisa selamatkan mereka gitu? Kenapa kok kita ragu Tuhan selamatkan kita? Masalah kita sekarang kalau kita banding dengan masalah umatnya Nabi Musa saat di Laut Merah gitu, kan problemnya kan jauh lebih besar mereka gitu dibanding kita. Tapi kenapa kita jadi takut? Nah Tuhan ingatkan bahwa tuh waktu itu saja bisa seperti itu gitu, kenapa sekarang kita harus takut gitu. Nah firman-Nya juga mengatakan janganlah ingat-ingatkan yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi kadang-kadang kita kalau memang waktu melalui masalah, kita kadang dipikirkannya yang dulu-dulu gitu. Dulu waktu belum ikut Tuhan begini begitu, kok berasa lebih senang, berasa lebih enak. Tapi sebenarnya kan kita tidak mikirkan yang lagi nggak enaknya gitu. Sedang tidak enaknya kita nggak kepikiran gitu. Waktu kita alami berjalan bersama Tuhan, ada hal-hal yang kurang enak,
kita komplain karena bandingnya dengan hal-hal yang enak gitu. Tapi kita nggak sadar, waktu dulu pun kita kan ngalami hal-hal yang tidak enak juga gitu. Nah ini yang kadang-kadang manusia itu karakternya kan jeleknya di situ gitu. Jadi selalu yang masa lalu itu diambil yang baiknya dan di-compare, diperbandingkan dengan masa yang sekarang ada terjadi, masalah yang sekarang terjadi gitu. Jadi kesannya dulu lebih enak semua. Padahal kalau kita detailkan yang dulu, ya sama saja, yang dulu pun pasti banyak masalah-masalah gitu. Cuman kita kadang-kadang nggak ingat setelah kita dapatkan keserangan. Nah, Tuhan ingatkan, jangan ingat-ingat lagi hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala gitu. Udah itu lepasin semua. Nah kita memulai hal yang baru bersama Tuhan gitu. Lihat, Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah ini Tuhan ingetin lagi sekali lagi gitu. Jadi udah yang dulu-dulu gak usah diingat. Coba kita Tuhan akan membuatkan sesuatu yang baru untuk kita. Dan sebenarnya begitu kita sudah, hati kita tergerak dengan Tuhan, itu sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa memang sudah tumbuh gitu. Tumbuh kekuatan kebersamaan kita bersama Tuhan. Kalau kita, contoh yang kita tidak pernah mendengar tentang firman gitu, kita tidak pernah bicara mendengar kesaksian tentang Tuhan, ya rasanya waktu itu belum tumbuh. Tapi setelah hari ini teman-teman mendengar gitu sharing saya, kesaksian saya, atau mungkin beberapa lama juga teman sudah mendengar, sebenarnya Tuhan sudah tumbuhkan benih di dalam hati kita untuk bisa berubah gitu. Bagaimana kita transformasi dari cara gaya yang lama dengan cara yang baru. Nah, ini yang Tuhan inginkan, bahwa ya sudah tumbuh gitu. Aku udah buat sesuatu yang baru, dan sudah tumbuh apabila kita sudah pernah terkait gitu, pernah masuk dalam perbincangan tentang firman atau tentang Tuhan gitu. Itu sebenarnya kan tombolnya udah kepencet gitu, udah kena tombolnya. Nah, tinggal terserah kita mau lanjutkan atau tidak gitu tuh. Cuman bagi Tuhan yang ngingetin kita, apa kita belum tahu gitu bahwa kalau orang yang sudah bicara firman dan Tuhan itu ibaratnya ya harusnya harus tumbuh, benih yang ditanam Tuhan itu harus tumbuh. Seperti yang tadi, tombol lampu yang kita pencet, tinggal kita mau pencet enggak, kalau kita mau pencet ya nyala gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Jadi jangan kita berdalih Tuhan belum bangkitkan, belum tumbuhkan benih di dalam kebenaran di dalam kita, yaitu setiap saat kita mendengar tentang firman, setiap saat kita mendengar tentang Tuhan, ya berarti sudah ada benih Tuhan yang ditanamkan di dalam teman-teman, di dalam saya, di dalam teman-teman juga gitu. Nah ini yang mesti kita mau lanjutkan atau tidak gitu. Di sini karena zaman dulu masih belantara gitu, jadi diumpamakannya binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara gitu. Jadi Tuhan ingatkan, apabila kita dan teman-teman semua gitu sudah lebih mengerti akan Tuhan, ya harusnya pasti satu titik gitu akan berujung yang kita mengerti, mengerti akan kebesaran Tuhan gitu, bahwa wajar aja gitu Tuhan itu maha besar, dan wajar saja Tuhan itu dimuliakan karena memang Tuhan maha mulia. Tapi sebelum kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang sangat relatif gitu. Kita bicara memuliakan Tuhan itu sangat relatif, membesarkan nama Tuhan itu relatif. Kadang-kadang kita egois, malah mikir kenapa mesti besarkan nama Tuhan, bukannya kita yang harus dibesarkan gitu. Kalau Tuhan kan memang sudah besar, tapi maksud Tuhan kan bukan seperti itu gitu. Jadi setelah kita mengerti akan firman Tuhan, kita akan tahu gitu bahwa ya memang kita hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Ya kita tahu bahwa yang patut besar itu ya cuma Tuhan gitu. Kita sih cuma
alatnya Tuhan saja gitu. Nah ini kadang-kadang kalau kita belum mengenal kebenaran firman Tuhan, kita akan tidak menyadari bahwa kita di posisi yang sangat salah gitu. Nah setelah mengerti firman, nanti kita akan dituntun ke dalam kebenaran itu. Dan logikanya ya semua orang akan memuliakan Tuhan, memasyurkan Tuhan gitu. Kalau memang orang-orang sesama kita, teman-teman kita semua gitu, mengerti akan firman Tuhan, pasti akan memasyurkan Tuhan, pasti akan berterang. Bahkan Tuhan bilang kan di sini sampai diumpamakannya kan, kalau kita nggak mau juga, jangan-jangan serigala dan burung unta saja bisa memuliakan Tuhan. Kan kelewatan kali kalau sampai bahkan Tuhan juga ada bilang di firman yang lain gitu, katakan batu saja bisa menyembah Tuhan kok. Ini di firman yang ini Tuhan umpamakan istri serigala dan burung unta juga bisa memuliakan Dia gitu. Nah kita manusia kan harusnya lebih dari burung unta dan serigala gitu. Ya kita mesti lebih sadar bahwa ya sepantasnya gitu kita memuliakan, memasukkan nama Tuhan gitu. Nah terus umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah ini tujuan Tuhan kan ini salah satunya gitu. Jadi Tuhan membentuk kita ini setelah mengerti kebenaran Tuhan, ya ujungnya ya memang Tuhan bentuk kita gitu untuk memberitakan kemasyurannya Tuhan sendiri gitu. Ya memang ujungnya ke situ gitu. Nah waktu kita memasyurkan Tuhan, otomatis banyak orang yang akan terbawa gitu, kenapa kita memasyurkan Tuhan gitu. Otomatis kan lewat kesaksian kita bisa cerita bahwa memang sepantasnya Tuhan dimasyurkan. Kenapa? Karena kita sudah lebih mengerti rancangan dan kehendak Tuhan, sehingga wajar saja gitu kita harus memasyurkan Tuhan. Bahkan kita menjadi alat Tuhan untuk kesesama yang lain, teman-teman yang lain, agar sesama dan teman yang lain itu juga sama aja memasyurkan nama Tuhan. Inti dari firman di kitabnya seperti ini cerita di kitabnya seperti ini. Tapi kalau yang saya alami dalam hidup saya, ceritanya dasarnya dari firman ini, tapi yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Nah, saya cerita belasan tahun yang lalu. Berarti kan sekarang 2020, berarti kan 2007 ya, 2007an gitu. Jadi Tuhan belasan tahun yang lalu, Tuhan dapat utus orang untuk memberikan saran-saran kepada saya, kepada kita tentang rancangan dan kehendaknya, di mana saran-saran yang diharapkan sebagai solusi malah menimbulkan banyak masalah. Jadi yang tadi dikatakan firman awal kan bahwa ini sama aja kan kalau di cross gitu, tadi yang di ini di ayat 14 kan, beginilah firman Tuhan penebus kita yang maha kudus, oleh karena kita Tuhan mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang menjadi keluh kesah. Nah ini maksudnya kalau saya impresikan ke dalam apa yang saya saksikan dalam hidup, ya seperti itu gitu. Jadi Tuhan kirim teman, salah satu teman cukup dekat saya, bahkan seperti keluarga gitu, sehingga saya dan keluarga saya percaya sekali bahwa dia tidak ada niat jahat gitu untuk memberikan saran-saran kepada saya, pada keluarga saya. Terlebih dia udah lebih terima Tuhan lebih dulu dibanding saya gitu. Meskipun saya tidak ngerti bahwa waktu itu dia masih bicara dalam terima Tuhan dalam kapasitas rohnya kuat sekali gitu. Tapi saya sekarang tahu bahwa dia itu lemah sekali di firman-Nya gitu. Jadi takutnya kalau nggak hati-hati, yang dulu saya pernah sharingkan, lama-lama bisa jadi dukun gitu, jadi bawa nama Tuhan tapi tidak kuat di firman-Nya. Takutnya nanti nyasar jadi roh lain yang masuk gitu, malah jadi dukun gitu. Cuman ya saya baru mengerti sekarang bahwa ya kalau Tuhan waktu itu tidak kirim dia ke saya juga tidak bisa mudah untuk percaya, karena
bukan teman dekat saya yang seperti keluarga tadi gitu. Kalau si ini, si A ini memang seperti keluarga, seperti adik saya sendiri gitu dalam keluarga saya. Jadi saya mudah percaya. Nah ini Tuhan pakai nih seorang ini, si A ini untuk memberikan saran-saran kepada saya. Nah waktu saya ikuti saran-saran dia gitu, si A ini, bukannya masalahnya jadi selesai, malah masalahnya jadi besar gitu. Nah ini seolah kan jadi yang seperti firman tadi katakan kan jadi yang akhirnya saya timbul mengeluh kan. Ini kok dikasih saran kok jadi bukannya malah baik, malah jadi tidak baik. Waktu itu ya saya cuma mikir, salah nih orang gimana sih kasih saran kok bisa begini. Padahal udah berjalan, sarannya dijalankan bertahun-tahun, kok makin jalannya makin nggak enak gitu. Timbul masalah, timbul banyak masalah. Nah, tapi setelah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, maka kita tidak mengingat-ingat saran-saran yang timbulkan banyak masalah tersebut gitu. Setelah kita lebih mengenal mengerti Tuhan, ya saran-saran yang salah itu nggak bisa kita ingat, nggak perlu kita ingat-ingat lagi gitu. Karena melalui masalah-masalah inilah menjadi cara kita mau mencari dan mau mengenal firman Tuhan. Justru dengan adanya masalah-masalah yang makin berat gitu, akhirnya kita terpaksa mau nggak mau mesti mencari solusi. Nah solusinya udah nggak bisa gitu dengan cara lain. Ya kita mesti masuk solusi yang caranya Tuhan gitu. Caranya sudah, karena masalah-masalah kita udah timbul berat sekali. Apabila kita atasi dengan cara yang normal, yang natural, tidak bisa terselesaikan karena besarnya masalah tadi gitu loh. Nah, satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan masalah besar tersebut ya hanya caranya Tuhan gitu. Nah, mau nggak mau kita mesti mencari apa ya yang Tuhan suruh gitu. Karena Tuhan kan semua cerita di firman itu kan semua caranya kan supranatural, tidak ada yang natural gitu. Nah, problem saya waktu itu sudah menjadi problem yang tidak natural lagi, sudah tidak umum karena masalah-masalah makin banyak gitu. Dengan diberikan saran si A tadi, masalah saya jadi makin besar. Nah, dengan makin besar akhirnya saya mesti cari solusi cara supranatural, tidak mungkin bisa natural. Dan cara supranatural cuma dua, kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan roh-roh lain di luar Tuhan. Dan banyak mungkin teman-teman yang kurang beruntung mencarinya penyelesaian solusi lewat roh-roh lain yang bukan Tuhan. Nah, cuman saya karena mungkin Tuhan lihat saya, niat saya dari awal gitu. Tuhan kan maha tahu gitu. Jadi akhirnya saya dikasih karunia untuk lebih mencari solusi di jalurnya Tuhan. Nah setelah saya mencari solusi di jalur Tuhan itu, jadi saya makin lebih mengerti bahwa oh ya masalah itu jangan kita keluhkan gitu, biarin saja. Ya lewat masalah ini justru kita makin bergantung sama Tuhan. Nah yang saya ingetin lagi kan teman-teman, jangan sampai sudah mendapatkan masalah yang berat kok tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan cara Tuhan, malah mencari solusi di luar Tuhan. Nah kalau solusi di luar Tuhan umumnya akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi gitu. Jadi masalah tersolusi, terus timbul terus begitu gitu. Dan terjebak ke dalam masalah itu, lama-lama kita kehilangan Tuhan gitu kalau kita mencari solusi di luar Tuhan. Jadi teman-teman saya sarankan begitu ada masalah ya jangan cuma sekedar mengeluh, yaitu cara Tuhan untuk giring kita gitu masuk ke dalam pengenalan Tuhan yang lebih dalam lagi. Percaya deh, karena saya sudah alami itu. Coba langsung cari Tuhan, coba hidup kita terapkan dengan firman-Nya Tuhan. Coba kita minta pengertian yang dari Tuhan, coba kita minta kekuatan Tuhan untuk mampu melakukan itu gitu. Jadi kita harus langsung masuk ke situ gitu, supaya masalah-masalah kita bisa teratasi. Tuhan rancangkan dan kehendaki hal-hal yang baru tentang keselamatan akhirat dan kesuksesan dunia gitu. Jadi setelah kita lebih mengerti akan firman Tuhan, nanti kita di situ akan tahu bahwa rancangan Tuhan itu beda dengan rancangan dan kehendak kita gitu. Kalau rancangan Tuhan itu Tuhan ingin sekali bahwa kita ini diselamatkan, priority satunya itu bagaimana kita diselamatkan baik di dunia sekarang maupun sampai ke alam akhirat.
Nah, adapun kalau orang dunia kan tidak, lebih memikirkan bagaimana sukses duniawi dulu gitu. Keselamatannya nanti setelah dapat kesuksesan, nanti baru mencari keselamatan. Tapi kalau dipikirkan gitu, tidak mungkin ada orang sukses mencari keselamatan, mencari Tuhan gitu. Karena firman juga ada yang mengatakan bahwa orang kaya susah masuk surga, orang cinta uang ya pasti tinggalkan Tuhan gitu. Jadi Tuhan tidak referensi untuk orang lebih sukses lebih dulu baru nyari keselamatan. Tuhan pengen orang mencari keselamatan lebih dulu, baru setelah mengenal kebenaran Tuhan, selamatkan hidupnya, baru Tuhan akan genapi janji-janji kesuksesan duniawi. Itu ada kok. Jadi kalau memang kita percaya Tuhan, kita nggak perlu takut bahwa wah Tuhan nanti bohongin kita nih. Ya kita, Tuhan mana bisa berbohong gitu, kan namanya juga Tuhan. Kita yang bisa berbohong, kita bisa berdusta, Tuhan tidak bisa berdusta gitu, karena memang Tuhan ya Tuhan gitu, pencipta kita. Buat apa Tuhan berdusta, berbohong gitu. Jadi kalau kita percaya Tuhan ya firman-Nya katakan begitu. Ya carilah dahulu kebenaran Tuhannya lebih dulu gitu. Carilah Tuhan dan kebenarannya Tuhan lebih dulu. Kebenaran Tuhan berarti firman. Carilah Tuhan berarti kan roh Tuhannya gitu. Kalau kita sudah mendapatkan firman Tuhan dan kita mendapatkan roh Tuhan, ya Tuhan sudah ayem gitu, udah tenang, kita nggak bakal nyasar gitu. Nah waktu itu ada firman lanjutannya bahwa yang lain-lain ya ditambahkan. Maksudnya yang lain-lain itu Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia ini, belum di akhirat. Tuhan tahu gitu kebutuhan kita di dunia apa ini, Tuhan tahu. Nah itu pasti Tuhan akan genapi kok. Meskipun setelah kita dapatkan kelimpahan duniawi, ya pengertian kita ya sudah dirubah oleh Tuhan ya, yaitu ya kita dengan sukacita akan memberikan kelimpahan kita untuk visi misi Tuhan yang berikutnya gitu, untuk teman-teman lagi gitu. Saat kita mengerti firman Tuhan, maka arah dan target hidup kita akan berubah. Kita akan tergerak untuk jadi alat Tuhan kepada sesama, menjadi saksi hidup bersama Tuhan, sehingga mereka terselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Nah ini yang tadi saya katakan, kalau kita sudah mengenal, kita lebih mengenal, kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, kita udah makin ngerti akan rancangan dan kehendak Tuhan, ya ujungnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita diselamatkan awalnya, ya setelah itu bagaimana kita menjadi alat keselamatan yang dari Tuhan gitu untuk ke sesama kita, ke teman-teman kita yang lain. Karena Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan itu cuma karena maha kasih, ya Tuhan itu pengen sekali bagaimana menyelamatkan manusia gitu, kita semua gitu. Nah caranya begitu. Jadi pribadi kita dulu dibuat selamat. Nah setelah itu lewat keselamatan kita, Tuhan beri di susulannya ada kesuksesan duniawi. Nah setelah keselamatan kesuksesan duniawi, Tuhan pengen pakai kita sebagai alat untuk selamatkan yang lain lagi gitu, dengan cara bersaksi. Ya bagaimana kita bersaksi, mengalami hidup kita bersama Tuhan gitu. Tidak lepas bersaksi itu kan ujungnya, dasarnya kan pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan kita, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dengan ada kekuatan roh Tuhan di dalam kita. Jadi nggak jauh-jauh ya, kesaksian kita itu bicara firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Dua hal ini yang membuat kita dan sesama kita, teman-teman kita diselamatkan gitu. Kesaksian hidup kita bersama Tuhan kepada sesama akan jadi corong gitu, pemberitaan kebenaran Tuhan, sehingga makin banyak yang diselamatkan dan makin dimasyhurkan nama Tuhan. Jadi seperti kalau sekarang mungkin multi level marketing ya. Jadi ya Tuhan juga udah mikir multi level marketing dari zaman dulu gitu. Jadi caranya bagaimana kita diselamatkan, setelah kita selamatkan, kita juga akan sebarkan ke teman-teman yang di lingkup kita. Nanti teman-teman di lingkup kita akan sebarkan juga ke teman-teman yang di lingkup mereka gitu. Dan ini kan akan berlanjut terus, sehingga nama Tuhan dimasyhurkan gitu. Tujuan Tuhan seperti itu. Bagaimana dari saat kita dulu, dari saya, dari teman-teman dulu, pribadi dulu, setelah itu akan disebar ke dalam komuniti kita. Dari komuniti kita akan disebar ke komuniti masing-masing mereka, kan jadi makin besar, makin besar, makin besar gitu. Batasnya apa? Ya Tuhan bilang sampai ke ujung bumi gitu.
Nah ini yang saya kadang-kadang sering katakan kan, ini zamannya medsos nih, kita mau pakai nggak gitu. Kenapa saya tergerak beberapa bulan ini membuat vlog ini, lepas ini bagus atau tidak bagus gitu. Cuman niat saya kan maksudnya memberitakan bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan. Karena saya pengusaha, berarti saya cuma bisa bersaksi saja apa yang saya alami dalam hidup saya. Nah, lewat kesaksian ini saya beranikan diri membuat vlog gitu, meskipun kacau, mungkin nggak bagus gitu vlognya, tapi ya niat saya seperti itu. Nah akhirnya saya sebarkan ke teman-teman yang sekarang gitu, ke keluarga saya dan teman-teman gitu. Jadi nggak bisa cuma untuk saya sendiri. Nah teman-teman juga sama, kalau teman-teman sudah tergerak hatinya gitu, ya coba teman-teman juga bikin vlog, coba saksikan tentang hidup bersama Tuhan dengan teman-teman sendiri gitu, dengan pribadi. Kalaupun belum siap gitu, belum siap untuk memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan, ya minimal ya sebarkan gitu, sebarkan, sharingkan lagi hal-hal seperti ini. Baik mungkin kalau dari sekuler berarti kesaksiannya kita sebarkan ke teman-teman yang lain, kalau memang itu firman-Nya benar dan bisa dipercaya ya orang yang kirimnya gitu. Nah begitupun juga mungkin apa khotbah-khotbah yang positif gitu ya, yang bisa ya kita bagikan juga sebelum kita menjadi produsen ya. Itu kan Tuhan katakan kita kan kalau masih belum dewasa rohani kan kita seperti anak gitu, berarti kita masih jadi konsumen firman gitu. Bagaimana kita menerima masukan-masukan banyak firman dari orang lain. Tapi satu titik kan gitu, Tuhan mau kita jadi produsen gitu, produsen firman. Berarti kita yang menyebarkan firman Tuhan ke teman-teman yang lebih luas lagi. Tuhan hendaki seperti itu gitu. Melalui saran yang salah, kesimpulannya nih, melalui saran yang salah dapat Tuhan izinkan sehingga jadi masalah. Saran yang salah jadi masalah, tetapi berujung keselamatan bagi kita dan juga keselamatan bagi sesama. Jadi cerita tadi seperti yang di dalam firman-Nya saya tadi juga seperti yang saya saksikan di dalam hidup saya. Si A yang memberikan satu saran yang salah menimbulkan masalah, dari masalah itu malah berujung keselamatan bagi saya pribadi dulu gitu. Nah setelah saya diselamatkan, Tuhan janji keluarga kita pasti diselamatkan semua. Nah waktu keluarga kita selamatkan, Tuhan juga janji pasti sesama kita yang lain juga akan terkena gitu. Keselamatan yang dari kita itu akan terimpartasi kepada keluarga dan teman-teman semua. Pagi ini saya sharing isinya seperti ini gitu. Jadi bagaimana cara Tuhan memproses kehidupan kita ya, yang berujung menjadi saksi Tuhan ya, kita alami seperti ini. Jadi teman-teman sekali lagi tidak perlu menyalahkan, tidak perlu mengeluh apabila memang ada keluarga atau teman yang memberikan saran tetapi kok salah arah sehingga masalah makin membesar. Selama kita pegang Tuhan, kita percaya Tuhan nanti akan bukakan jalan lewat masalah-masalah tersebut, justru menjadi solusi untuk bagaimana menemukan keselamatan akhirat dan kesuksesan dunia sekaligus gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya. Pagi ini saya cuma sharing sebatas ini aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa juga menjadi saksi-saksi Tuhan gitu, karena mungkin kalau teman-teman yang di sekuler ya kita bicara bukan menjadi rohaniawan, tapi kita ya cuma bisa beritakan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita yang seperti ini gitu. Bagaimana kita hidup dikaitkan dengan firman-firman setiap hari gitu, sehingga kita butuh membaca firman itu tiap hari. Jadi firman itu adalah benar-benar pelita, yang firman katakan pelita hidup kita gitu. Masalah nanti firman itu timbul kendala, bermasalah atau tidak bermasalah, itu nggak ada problem kok, karena itu proses iman kita gitu. Jadi masalah pun kita bersyukur dapat masalah karena kita mendapatkan proses iman dengan bentuk tertentu. Begitupun dengan sukses gitu, apabila tidak timbul masalah, timbul sukses, itu juga sama aja proses iman juga gitu, sehingga nama Tuhan makin dibesarkan melalui masalah dan berkat melalui berkat dan bukan berkat gitu. Jadi nggak problem selama kita bersama Tuhan,
itu semua sama saja. Oke, mungkin pagi ini cukup begini teman-teman. See you. Bye-bye. One minute to better life. Menjadi alat Tuhan pada awalnya akan dicemooh, tapi pada waktunya Tuhan akan dihormati dan diberi kesuksesan duniawi juga. Oke?